Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala bisa memberi pertolongan dalam bentuk syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bisa menjadi perantara untuk menolong kita ketika kita mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Yang artinya, bacalah Al-Qur'an. Kelak Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang artinya, bacalah Al-Zahrawain atau dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua kumpulan burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut? Ada beberapa hal yang mesti kita ketahui, sekaligus yang harus kita lakukan dalam berinteraksi kepada Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Maka pendengar, sangat disayangkan apabila seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Sangat disayangkan pula jika seorang muslim yang sudah pandai membaca Al-Quran namun tidak membiasakan dirinya dan keluarganya untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Padahal membaca Al-Quran menjadi cara mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Selain bisa membaca, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran juga menjadi jembatan meraih syafaat Al-Quran. Kita bisa mendengarkan secara langsung lewat radio, televisi, atau MP3 murotal, dan yang lainnya. Sehingga dengan terbiasanya kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan meraih kedamaian, ketentraman hati dan jiwa. Dan kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, insya Allah kita akan meraih syafaat Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang mesti dilakukan agar kita dapat syafaat Al-Quran di hari kiamat, yakni mengkaji dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan didengarkan. Lebih dari itu pendengar, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi di berbagai bidang kehidupan. Untuk bisa sampai ke arah tersebut,
langkah yang harus kita tempuh adalah mengkaji hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mentadabburi, mempelajari secara mendalam rincian ayat demi ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi hukum-hukum yang jelas dan sebagai panduan bagi kehidupan seorang muslim. Maka setiap muslim wajib untuk menjadikan Al-Quran rujukan hukum dan pedoman dalam menentukan baik dan benar dalam segala aspek kehidupan. Berikutnya yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah ia peroleh. Walaupun itu hanya satu ayat dari Al-Quran. Termasuk mengajarkan Al-Quran dalam beragam bentuk, seperti mengajarkan cara membaca yang baik dan benar, menguraikan makna dan kandungan ayat Al-Quran, atau menghimpun tafsir Al-Quran sebagai upaya mendekatkan umat kepada pemahaman terhadap Al-Quran yang baik, yang tidak menyimpang, yang tidak salah jalan, yang tidak salah tafsir, yang bisa menimbulkan keresahan kepada umat Islam. Mengajarkan Al-Quran sesuai dengan bimbingan para ulama yang ahli dalam bidangnya akan membuat umat semakin cinta terhadap Al-Quran dan mau mengamalkannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, itulah 5 langkah, 5 cara untuk mendapatkan kesaksian yang meringankan dari Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran. Seperti halnya kesaksian dalam suatu pengadilan. Ada saksi yang memberatkan dan ada pula saksi yang meringankan. Jika kita dekat dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan langkah-langkah atau cara yang kita sebutkan, niscaya Al-Quran akan datang sebagai saksi yang bisa meringankan beban kita di pengadilan yang paling adil kelak, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita syafaat Al-Quran, mengizinkan Al-Quran menjadi saksi yang meringankan beban-beban kita kelak melalui 5 langkah atau cara yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.